Ya, ternyata kita masih terlambat ya. Rabu itu kan seharusnya jam berapa? Jam 9 ya. Kalau Rabu jam 9 toh kita belajar. Tapi tadi saya kasih tahu Ibu Agnes 9:30. Ternyata lewat 10 menit. Ya, baru kita bisa mulai. Oke. Kita masuk di sesi yang kelima. Sesi yang kelima ini kita masih tetap membahas kanon dan konsili. Ya. Kanon dan bagian-bagian Alkitab yang ada. Ya, hari ini kita belajar konsili Hippo dan konsili Kartago. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Ya, ini memang ada kaitannya dengan sejarah gereja, karena dunia perjanjian baru, kita mempelajari dunia perjanjian baru dan perkembangan kanonisasi Alkitab kita. Jadi konsili itu merupakan pertemuan para uskup-uskup ya yang ada di seluruh dunia. Mereka berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tentang kekristenan, tentang pengajaran ataupun ada hal-hal yang lain. Sinode Hippo atau konsili Hippo atau Synod of Hippo itu merujuk kepada pertemuan sinode pada tahun 393 yang bertempat di kota Hippo Regius di Afrika Utara. Jadi ini pada zaman gereja Kristen perdana. Lalu kemudian konsili ini berlangsung tahun 394, 397, 401, dan 426. Jadi beberapa konsili ini dihadiri oleh Agustinus dari Hippo. Siapa Agustinus ini? Agustinus ini adalah seorang uskup dari Hippo. Tahun sinode Hippo ini sangat tersohor, ya sangat terkenal karena ada dua hal di sana. Ya, yang pertama, untuk pertama kalinya suatu konsili para uskup membuat daftar dan menyetujui suatu kanon Alkitab Kristen yang bersesuaian isinya dengan Alkitab modern, sama seperti Alkitab kita, termasuk kitab-kitab yang di Gereja Katolik Roma disebut Deuterokanonika, atau gereja-gereja Protestan disebut Apokrifa. Jadi Deuterokanonika atau Apokrifa itu ada tambahan kitab-kitab yang lain. Ya, daftar ini tidak memasukkan sejumlah kitab yang dianggap kanon oleh gereja Ortodoks. Kanon ini kemudian ya kanon Alkitab itu yang ada sekarang sampai hari ini, ya mirip sampai hari ini, ya atau isinya sesuai dengan Alkitab modern kita. Kanon ini disetujui oleh Konsili Kartago, ya, dengan menunggu ratifikasi oleh gereja di seberang lautan di Roma. Nah, jadi konsili di Hippo itu menyetujui sejumlah daftar yang ada, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ya, termasuk ada tambahan yang diambil oleh gereja Katolik, ya, kitab Deuterokanonika atau Apokrifa, ya, di situ. Nah, tetapi persetujuan ini itu nanti diambil di Konsili Kartago. Nah, Konsili Kartago yang menyetujui Konsili Hippo itu baru menyetujui daftar urutan kitab-kitab itu. Nah,
Tapi di konsili-konsili sebelumnya, ya seperti kita pelajari minggu lalu, ya mereka menyetujui kanon atau ya daftar kitab-kitab yang ada, tetapi agak berbeda susunannya. Kanon yang konsili-konsili yang sebelumnya itu tidak sama dengan beberapa sama, ya susunannya ada yang masuk, ada yang tidak masuk dengan apa yang kita punya sekarang, ya Alkitab yang kita punya sekarang. Nah, jadi di konsili Hippo dia menyusun daftar isinya, daftar kitab-kitabnya. Konsili Kartago mensahkan itu. Ya. Nah, jadi kedua konsili ini juga menegaskan persyaratan apostolik mengenai tarak untuk para pejabat gerejawi dan menyatakan kembali bahwa persyaratan itu berlaku untuk semua orang yang ditabiskan. Tarak tarak itu apa? Tidak menikah ya. Kalau dia menjadi imam atau menjadi pastor atau menjadi uskup ya. Dan itu disahkan di konsili ini, dan orang yang akan jadi imam atau ada pastor atau uskup itu keluarganya itu harus juga menganut agama Kristen. Ya. Jadi di konsili ini syarat menjadi pastor, uskup itu disahkan di sini. Nah, selain itu juga ada aturan mengenai penggantian pejabat gerejawi. Ya, juga ada tata cara penggantian uskup, bagaimana penggantian pastor ya, atau diaken-diaken yang ada bagaimana. Oke, itu yang terjadi di konsili Hippo dan konsili Kartago. Ya, ada dua hal, persetujuan terhadap daftar dan pensahkan untuk Alkitab yang ada, lalu kemudian yang kedua mensahkan atau persyaratan mengenai jabatan imam, jabatan pastor atau uskup, dan mereka harus berasal dari keluarga Kristen, dan juga untuk pergantian pastor atau uskup ya. Oke, kita masuk dalam kanon Injil dan Kisah Para Rasul. Nah, bagaimana proses terjadinya kanon Injil dan Kisah Para Rasul? Jadi, pada mulanya kitab-kitab Injil itu merupakan satu kumpulan kitab dalam bentuk tunggal. Jadi disatukan, ya tidak dipisah-pisahkan. Tapi dalam kumpulan itu sudah ada judulnya. Laporan menurut Matius, laporan menurut Markus, laporan menurut Lukas, laporan menurut Yohanes. Nah, itu sudah dikenal seperti itu. Tapi tahun 115 Masehi, Ignatius mengenal lebih dari satu Injil. Jadi mungkin yang dimaksud itu adalah kumpulan Injil-Injil. Jadi Ignatius itu dia membuat satu kumpulan Injil-Injil yang ada. Nah, tahun 170 Masehi, Tatianus membuat Injil rangkap 4. Kemudian dijadikan satu cerita yang bersambung, atau disebut harmoni dari Injil-Injil. Ya. Jadi harmoni dari Injil-Injil atau diatesaron. Nah, jadi dibuat seperti cerita begitu, berseri, ya. Jadi berseri. Nah, cerita bersambung, dan orang banyak suka dengan kumpulan Injil ini. Nah, tetapi walaupun pada zaman itu ada lebih dari 4 Injil yang dikenal, misalnya Injil Barnabas, tetapi menurut Irenaeus, ya, Irenaeus ini uskup juga, ya, bahwa tidak ada Injil yang lain, hanya 4 Injil yang sudah dikenal. Walaupun ada Injil-Injil yang lain, tetapi menurut dia hanya ada 4 Injil.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena asumsinya dia berkata begini, seperti halnya 4 arah mata angin, maka gereja juga mempunyai 4 Injil sebagai tiang penyangga gereja. Jadi lihat ya, Ignatius mengenal ada lebih dari 1 Injil. Jadi dia maksudnya adalah kumpulan Injil-Injil itu. Tatianus membuat Injil 4 rangkap. Ya, atau cerita Injil yang bersambung, jadi satu cerita yang bersambung. Tapi zaman itu juga sudah ada Injil-Injil yang lain. Ya, yang disebut Injil-Injil ya, Injil Barnabas, Injil Yudas dan lain-lain. Sudah ada tulisan-tulisan tentang Yesus juga, tetapi yang diakui oleh Irenaeus itu hanya ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, 4 Injil ini merupakan gambaran dari 4 arah mata angin atau 4 tiang penyangga gereja. Atau sokoguru kata Wahyu. Itu sokoguru itu tiang penyangga. Nah, kitab para rasul di mana tempatnya? Jadi kanon Injil ada 4 Injil plus kitab para rasul. Kitab para rasul ini akhirnya mendapatkan pengakuan kanonik karena penulisnya sama dengan Injil ketiga atau Lukas. Ya. Jadi sama. Jadi karena Lukas juga menulis kitab para rasul, jadi diakui bahwa ini akan masuk dalam kanon Alkitab kita. Nah, kedudukan kitab ini penting dalam kanon Perjanjian Baru karena merupakan kitab yang sentral. Kitab yang menjadi penghubung antara kitab-kitab Injil dengan surat-surat kiriman, baik dari Paulus maupun dari rasul-rasul yang lain. Bayangkan kalau misalnya 4 Injil ini lalu kemudian langsung masuk ke surat-surat kiriman Paulus atau kiriman Petrus dan sebagainya, maka akan ada hal yang hilang di sini. Tidak ada jembatan untuk menjembatani 4 Injil dari masa Yesus, masa murid-murid, sampai kepada apa yang diperbuat oleh para rasul-rasul, lalu kemudian surat-surat. Jadi ada hal yang hilang di situ. Ya. Nah, jadi kitab para rasul ini merupakan penghubung antara 4 Injil dengan surat-surat yang lain. Dan fungsinya sangat penting karena dia menceritakan tentang apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul, terutama lebih banyak menulis tentang Rasul Paulus di situ. Nah, kalau tanpa kitab kisah para rasul, maka kita kehilangan, kita mungkin akan tidak mengerti siapa Paulus ini. Ya, siapa Paulus? Karena hanya kitab para rasul yang menjelaskan tentang Paulus dan pelayanannya dan pertobatannya di situ. Ya, apa yang dia hadapi. Jadi kitab kisah para rasul juga menulis tentang rasul-rasul yang lain, ya. Dan juga mungkin kita tidak akan mengerti kenapa dulu Perjanjian Lama mengharamkan babi, kok kita sekarang bisa makan babi. Ya, karena ada kisahnya di situ, kisah Petrus di situ, ya. Ada Petrus di situ. Jadi ya begitulah yang terjadi. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur bahwa proses kanonisasi ini adalah proses dari Tuhan sendiri. Oke, kita selesai dalam kanon-kanon. Kita akan masuk dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Jadi kita akan berbicara nama. Kenapa disebut Perjanjian Baru? Ya, kita Perjanjian Baru berasal dari bahasa Latin Novum Testamentum. Ya, atau istilahnya testamen. Testamentum dalam bahasa Inggris disebut testamen atau covenant, atau berarti perjanjian atau persetujuan antara dua pihak yang mengikat. Siapa ini? Antara Tuhan dan manusia. Ya, lebih kuat dari hanya sekedar janji.
bahwa kita lihat bahwa dalam perjanjian lama, Tuhan yang lebih dahulu membuat perjanjian dan mengikat dirinya dengan perjanjian itu. Ya, dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan yang membuat perjanjian. Ya, jika kamu, maka akan begini. Jika dan maka. Jika kamu hidup kudus, maka kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keluar masukmu, Tuhan akan memberkati roti adonanmu, Tuhan akan memberkati ketika engkau tidur, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan. Tetapi jika kamu melupakan Tuhan, tidak hidup benar, tidak hidup kudus, maka kamu akan ditimpa oleh kutuk dan segala kutuk-kutuk ini akan menimpa kamu. Nah, jadi ada syaratnya, persyaratan dari perjanjian itu. Nah, Tuhan telah terlebih dahulu yang mengikatkan diri dengan umatnya melalui perjanjian. Dan Tuhan mau agar umatnya juga mengikatkan diri dengan perjanjian itu untuk hidup. Jadi Tuhan lebih dahulu yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan umatnya. Ya, tapi yang sekarang seringkali melalaikan perjanjian itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan tetap pada janjinya, manusia yang melalaikan perjanjian itu. Dalam bahasa Yunani dari perjanjian baru adalah hekaine diatheke. Ya, hekaine diatheke. Dalam bahasa Latin Novum Testamentum. Dalam bahasa Inggris New Testament, ya, atau covenant, New Covenant, perjanjian baru, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Yunani hekaine diatheke ini berarti pesan atau wasiat terakhir. Nah, pesan atau wasiat terakhir. Jadi kalau pesan atau wasiat itu ada dua orang di situ. Satu yang memberikan wasiat, yang kedua yang menerima wasiat. Dan sifatnya sangat mengikat. Ya, wasiat itu tidak bisa dipindahtangankan tanpa seizin yang menerima wasiat. Wasiat itu mengikat seseorang atau ya baik pemberi maupun yang menerima. Nah, perjanjian baru juga seperti itu, ya. Mengikat baik Tuhan maupun manusia, kita yang menerima perjanjian baru itu. Jadi kata perjanjian baru disimpulkan sebagai perjanjian tertulis yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan yang baru antara Allah dan manusia melalui Kristus. Alkitab mengatakan kalau manusia pertama itu itu dari Adam, ya. Lalu kemudian kita lahir dari Kristus. Ya. Jadi setiap orang yang percaya itu lahir kembali, lahir barukan, diperanakan kembali oleh air dan roh. Oke. Yang kedua, isi dari kitab-kitab perjanjian baru. Konsili Hippo dan Kartago sudah menyetujui 66 kitab plus kitab apokrifa, ya. Ini kitab apokrifa atau Deuterokanonika, ya, Deuterokanonika atau apokrifa. Ya, ini dalam sinode Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Nah, dalam kitab perjanjian baru, isi dari perjanjian baru adalah pernyataan rahasia Allah yang baru yang diwujudkan dalam catatan tentang kata-kata atau pengajaran Yesus pada pengikutnya. Nah, jadi perjanjian baru merupakan pernyataan rahasia Allah yang baru kepada umatnya. Dan pernyataan rahasia Allah inilah yang ditunggu-tunggu menurut kitab Ibrani pasal 11 oleh nabi-nabi
di dalam perjanjian lama. Mereka menunggu-nunggu ya sampai pernyataan itu, tetapi ternyata itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Ya. Oke. Perjanjian baru ini terdiri dari 27 buku yang ditulis dalam kurun waktu 45 sampai 50 tahun. Ya, ditulis oleh 8 sampai 9 orang penulis berbangsa Yahudi kecuali Lukas. Ingat Marcion hanya menerima kitab Lukas dengan 8 surat-surat Paulus ya ketika dia membuat kanonisasi sendiri. Tetapi setelah konsili Hippo dan konsili Kartago mengakui ada 27 buku ya dalam perjanjian baru yang ditulis oleh 8 atau 9 orang penulis. Oke, kita akan lihat ya. Hari ini kita belajar tentang perjanjian baru ini. Pengelompokan isi perjanjian baru itu dapat dibagi sebagai berikut. Buku-buku yang berisi sejarah, sejarah kehidupan, sejarah pelayanan. Apa buku-buku yang berisi sejarah? Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Mereka menceritakan tentang kehidupan dan kematian Yesus dan riwayat para pengikutnya setelah Yesus naik berangkat ke surga. Nah, jadi kitab Matius itu merupakan cerita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan cerita tentang kehidupan dari Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan selama berada di bumi ini. Ya, jadi selama 3,5 tahun pelayanannya, ya apa yang terjadi di situ. Dan ini merupakan laporan tentang kehidupan Yesus kepada para pembaca. Siapa para pembaca itu? Ya, kita orang Kristen yang membaca Alkitab itu. Jadi, tentang kehidupan kematian Yesus dan riwayat pengikut-pengikutnya setelah Yesus diangkat. Nah, riwayat pengikut-pengikut Yesus itu ada di mana? Kisah Para Rasul. Ya, mereka ada di situ. Lalu bagian B, buku-buku yang berisi pengajaran doktrin. Jadi perjanjian baru itu terdiri dari pertama buku-buku yang berisi sejarah, lalu kemudian buku-buku yang berisi pengajaran doktrin. Pengajaran doktrin itu ditulis oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Paulus menuliskan 13 kitab, 13 surat, ya. Tapi rasul-rasul yang lain ada yang 1, ada yang 3. Ya. Mereka menuliskan itu. Nah, sebuah kitab kiriman dari Rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain itu ditujukan kepada jemaat untuk mengajarkan pokok-pokok iman Kristen atau sesuai standar kehidupan orang Kristen. Jadi mereka mengajarkan tentang ini. Ya. Jadi Alkitab itu mengajarkan tentang siapa Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan, lalu kemudian pokok-pokok iman dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Semuanya ada di dalam Alkitab. Lalu kemudian buku yang berisi nubuat. Jadi ada 3 hal di sini. Buku-buku berisi sejarah, buku-buku yang berisi doktrin, dan buku yang berisi nubuat. Apa buku yang berisi nubuat? Kitab Wahyu. Wahyu itu mengungkapkan nubuatan yang sudah terjadi dari masa lampau
masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, melalui siapa? Melalui penglihatan atau pengalaman-pengalaman pribadi supranatural dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini merupakan kita buku-buku dalam Perjanjian Baru, ada 3 hal yang mendominasi. Oke, susunan kitab-kitab Perjanjian Baru. Ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru yang disusun tidak berdasarkan urutan tahun ditulis, tetapi berdasarkan kronologi sejarah dan karena sifatnya sifat sastra. Jadi tulisan-tulisan yang ada itu sifatnya sastra, tetapi juga kronologi sejarah. Nah, kitab sejarah, apa-apa yang menjadi kitab sejarah? Matius, siapa penulisnya? Matius. Markus, siapa penulisnya? Markus. Yohanes. Lukas, siapa penulisnya? Lukas. Yohanes, siapa penulisnya? Ya, Yohanes sendiri. Ya, Kisah Para Rasul, penulisnya siapa? Lukas. Jadi ini kitab sejarah yang ditulis oleh saksi-saksi mata, bahkan murid Yesus sendiri. Oke. Kita lanjut. Nah, surat-surat kiriman. Ya, surat kiriman. Coba perhatikan di sini surat kiriman. Ya, Roma ditulis oleh Paulus. 1 Korintus, 2 Korintus ditulis oleh Paulus. Galatia juga ditulis oleh Paulus. Efesus juga ditulis oleh Paulus. Filipi ditulis oleh Paulus. Kolose ditulis oleh Paulus. 1-2 Tesalonika, Paulus. 1-2 Timotius, Paulus. Titus, Paulus. Filemon, Paulus. Ya, bayangkan ini ada dari 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Kenapa Paulus banyak menuliskan surat? Karena dia orang yang sangat terpelajar di bidangnya. Bidang apa? Ilmu Taurat. Ya. Ilmu Taurat. Jadi dia kuat di situ. Nah, Tuhan mungkin saja Tuhan memakai Paulus untuk apa? Ya, untuk mengajarkan tentang iman kekristenan. Ya, bagaimana dia telah mendapatkan pengajaran dari rabi-rabi yang lain, terutama Gamaliel, guru besarnya, ya, dan bagaimana dengan kekristenan yang masih muda pada waktu itu perlu tidak untuk diarahkan. Nah, itu kemampuan dari Paulus. Dan Paulus juga merupakan murid Yesus. Tapi dia tidak termasuk dalam Rasul 12 anak domba. Tapi Paulus termasuk dalam Rasul Perjanjian Baru. Lalu kemudian ada Ibrani. Ibrani tidak ditulis siapa, ya, hanya anonim saja. Dan kemungkinan ini menurut peneliti ditulis oleh Paulus. Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, Yakobus ditulis oleh Yakobus. Siapa Yakobus ini? Saudara Yesus, murid Yesus. 1 Petrus, 2 Petrus, tulis oleh Petrus.
Tapi sebenarnya yang menuliskan ini ya kemungkinan besar Markus. Ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, penulisnya adalah Yohanes. Sampai 3 Yohanes, penulisnya Yohanes. Yudas, ditulis oleh Yudas. Siapa Yudas ini? Saudara Yesus juga. Oke, itu surat kiriman. Lalu ada kitab nubuatan. Kitab nubuatan yang berbicara secara eskatologis akhir zaman. Ya. Dan banyak yang berkata bahwa wahyu ini sebenarnya belum terjadi, tetapi akan terjadi. Tetapi ada juga berkata bahwa sifat daripada kitab wahyu itu sudah menceritakan kisah yang lampau, hari ini, dan yang akan datang. Banyak peperangan yang juga bisa sudah terjadi di masa lampau, tetapi juga bisa terjadi hari ini dan yang akan datang. Oke. Periode perjanjian baru. Penempatan susunan kitab-kitab dalam Alkitab tidaklah sesuai dengan urutan usia penulisannya. Jadi tidak ada penempatan. Oh, karena dia lebih dulu, maka dia lebih dulu ditaruh di depan. Ya, dia jadi urutan yang awal. Ya, bukan begitu. Tetapi untuk memudahkan penyelidikan, masa dalam perjanjian baru dapat dibagi menjadi 3 periode waktu. Dan jadi sesuai dengan bukan urutan penulisan, tetapi kronologi peristiwanya. Masa dapat dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama, waktu kelahiran 5 sebelum Masehi sampai tahun 30 sudah Masehi. 5 sebelum Masehi, 30 itu bicara tentang pembebasan. Ya, periode kelahiran Yesus di situ. Tiga periode waktu, periode kelahiran Yesus. Jadi masa kehidupan Yesus diuraikan dalam kitab Injil. Ya, dan 5 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Sebelum Masehi ini kalau dalam bahasa Inggris ditulis AD, Anno Domino, ya, Anno Domino, tahun Tuhan kita. Oke, jadi ada 3 peristiwa, peristiwa kelahiran, lalu kemudian peristiwa periode perkembangan 30 sampai 60 Masehi. Nah, di sini merupakan karya rasul-rasul, ya, 5 sebelum Masehi sampai 30 Masehi, masa kehidupan Yesus. Periode perkembangan 30 Masehi sampai 60 Masehi, ini periode perkembangan karya rasul-rasul. Khususnya pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat non-Yahudi. Dia pergi, jadi Paulus itu disebut rasul bagi orang non-Yahudi. Ya. Lalu kemudian ada periode pemantapan dari tahun 60 Masehi sampai 100 Masehi. Ya, masa ini tidak banyak diketahui, tapi jelas bahwa tulisan dari rasul-rasul dan juga kitab Injil yang baru itu banyak beredar pada tahun-tahun ini. Di masa pemantapan ini, ya kita lihat di situ kitab-kitab Injil, laporan Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun juga keluar di masa-masa ini. Bahkan yang paling lama itu ya kitab Yohanes ditulis. Ya. Yang paling lama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita sudah selesai dulu dengan periode pembagian kitab dan periode perjanjian baru. Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Ya, saya mau bertanya Pak ya. Ya, silakan. Saya mau tanyakan tentang tadi berapa minggu kita belajar tentang tulisannya Pak. Tulisan tentang Alkitab, baik kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya Pak. Khususnya perjanjian baru. Oh, khususnya Perjanjian Baru ya Pak. Ya, karena kita belajar tentang pengantar perjanjian baru. Pengantar Perjanjian Baru ya Pak. Ya. Jadi saya pertanyakan tentang tulisan dan yang ditulis ya. Jadi saya mendapat bahwa kitab ini ditulis, perbedaannya antara monoslip dan autoslip Pak. Itu yang saya belum mengerti. Monoslip dan autoslip. Monoslip dan autoslip. Monoslip dan autoslip. Iya Pak. Ya, terima kasih itu Pak. Ya. Ya, dari mana Pak Alex dengar istilah ini? Iya. Ya. Saya tidak ya, monoslip dan autoslip Pak ya. Pak Alex dengar istilah ini dari mana Pak? Sayanya dengar dari khotbah-khotbah. Jadi saya tidak mengerti tentang apa monoslip dan autoslip ya. Manuskrip, bukan manuskrip ya, manuskrip. Ya, tulisan ya. Satu tulisan. Ya, tulisan. Kalau auto itu kan berarti ya, secara otomatis. Otomatis ya. Ya, nah, Alkitab itu ditulis oleh manusia. Surat-surat itu ditulis, buku-buku itu ditulis oleh manusia. Tetapi dibawa ilham Roh Kudus. Ya, ilham Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan pengilhaman kepada manusia untuk menuliskan itu. Saya carikan ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan Paulus menuliskan surat kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Ya, itu semua, baik kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru yang lama yang sudah dikanonisasi maupun yang ada dalam perjanjian baru. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi yang penulis-penulis kitab-kitab yang ada kemudian disatukan dalam proses kanonisasi, itu manusia dengan berbagai latar belakang. Kurang lebih ada sekitar 40 penulis, dan dalam kurun waktu 1.500 tahun. Kurang lebih 1.500 tahun. Ya, bayangkan mana proses penulisannya, dan kemudian satu hal yang ajaib untuk Alkitab kita, walaupun itu ditulis kurang lebih 1.500 tahun dan kitab terakhir itu atau surat yang terakhir ditulis sekitar tahun 90, tetapi sampai hari ini Alkitab itu tidak kuno. Alkitab itu dari masa ke masa, ya, dari masa ke masa. Jadi bahkan satu Alkitab kita ini saja, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dalam satu hari Minggu itu dibahas di kurang lebih 25 juta ibadah di seluruh dunia. Ya, 25 juta ibadah di seluruh dunia. Bayangkan, ya, 25 juta ibadah, 25 juta pengkhotbah membahas satu Alkitab.
Ya. Dan pola pembahasannya berbeda-beda. Mirip-mirip tetapi tidak sama, betul kan? Ya. Mirip-mirip tetapi tidak sama. Nah, siapa yang memberikan ilham itu? Ya Roh Kudus. Roh Kudus. Bahkan Alkitab ini dari abad-abad awal itu sudah kurang lebih sekitar masa awal-awal gereja, itu kurang lebih 5.000 cetakan sudah dicetak Alkitab kita dibanding dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, tulisan-tulisan ahli sejarah pada waktu itu. Alkitab kita sungguh luar biasa. Menurut survei, bahkan di Amerika, satu keluarga itu bisa punya 3 Alkitab. Nah, bagaimana Alkitab itu sangat dirindukan, ya, sangat dibutuhkan, apalagi di negara-negara komunis di mana kekristenan ada di sana. Mereka mengalami keterbatasan dalam mendapatkan Alkitab, sehingga dulu waktu China masih ketat soal ini, banyak penginjil-penginjil atau misionaris yang ditangkap gara-gara membawa Alkitab masuk ke sana. Dan kalau Alkitab itu mereka dapatkan, mereka persekutuannya banyak. Mereka robek Alkitab itu halaman per halaman, lalu kemudian dibagi-bagikan. Mereka baca berulang-ulang, lalu pas ketemu, mereka tukaran lagi, karena kurang Alkitab di sana. Nah, mereka sampai sedemikian rupa, ya, mereka sungguh menghargai Alkitab itu dan percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, begitu Pak Alex ya. Oke, yang lain bagaimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Shalom Pak. Ya, oke, silakan. Buku yang seperti pengajaran buku yang seperti pengajaran doktrin itu seperti apa ya Pak? Buku pengajaran doktrin. Ya. Oke. Alkitab itu berisi banyak pengajaran. Doktrin itu adalah pengajaran. Misalnya, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang Kristus, pengajaran tentang Roh Kudus, atau disebut doktrin tentang Tuhan atau doktrin tentang Allah, doktrin tentang Yesus Kristus, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang Roh Kudus, ya, doktrin akhir zaman. Nah itu. Nah, nanti dia banyak doktrin-doktrin ini itu banyak terdapat di sistematika, buku-buku sistematika Alkitab. Ya, di situ. Jadi semua doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab itu kemudian disistematisasikan, dikumpul, ya, dikumpul karena pengajaran di Alkitab itu banyak tersebar sehingga ada para ahli mengumpulkan itu. Ada sistematika teologi. Misalnya begini, ya, pengantar teologi sistematika. Ya, itu doktrin, ini isinya doktrin di sini. Ada lagi itu. Buku saya banyak dipinjam sih, jadi ada yang kembali. Banyak buku-buku banyak yang membahas soal doktrin. Tetapi doktrin-doktrin ini kan pandangan dari banyak aliran gereja.
Ya, banyak aliran gereja. Jadi ya kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih mana? Ya, mau aliran Injili, mau aliran Baptis, mau aliran Reform, mau aliran Pentakosta juga ada. Kita mau pilih mana? Nah, jadi kalau misalnya lanjut nanti untuk S1 teologi, pasti akan dapat pelajaran-pelajaran sistematika teologi. Nah, itu Rocky. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita akan belajar dalam perjanjian baru ini tentang Kristus. Ya, kita akan belajar nanti minggu-minggu berikutnya. Kita akan belajar tentang Kristus. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk di sejarah gereja. Ya, kita istirahat dulu sebentaran, ya. Kasih ya, jangan tegang-tegang, relax dulu. Kalau mau ke toilet silakan.